Hal tersebut disampaikan pihak BMKG dan BPBD Makassar di Posko Komando Siaga Bencana Makassar. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar M. Fadli Tahar mengatakan, curah hujan pada tahun 2026 ini tidak separah awal tahun 2025. Meski demikian, Fadli menegaskan pihak tetap waspada mengantisipasi terjadinya bencana khususnya banjir, di mana ada 4 kecamatan di Makassar yang langganan terjadi bencana banjir saat curah hujan sangat tinggi. Salah satu persiapan BPBD Makassar yakni memasang Early Warning System atau EWS di 3 sungai sebagai sarana deteksi dini kebencanaan. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, serta pihak kecamatan terus melakukan normalisasi saluran air, kanal, dan sungai, sehingga genangan yang sebelumnya bertahan lama ini dapat surut lebih cepat. Sementara itu, Kepala BMKG Wilayah 4 Makassar, Nasrul Adil memprediksi curah hujan tinggi akan terjadi pada akhir Januari hingga awal Februari 2026. Ia mengungkapkan selama Januari 2026, curah hujan sudah 183 mm. Adil menjelaskan, potensi curah hujan tinggi pada akhir Januari dan awal Februari 2025 terjadi karena adanya gerakan monsun Asia. Selain itu, adanya fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO juga menjadi indikator akan meningkatnya curah hujan di Kota Makassar. Kami mengadakan 3 EWS di tiga sungai sebagai salah satu deteksi dini untuk kebencanaan. Terus untuk seperti Dinas PU, DLH, mereka lagi melakukan, tentu saja dengan semua stakeholder pemerintah kecamatan, mereka lagi melakukan rasionalisasi terhadap saluran air, kanal, bahkan sungai-sungai. Ya, sehingga potensi-potensi seperti banjir yang turunnya lama itu bisa sekarang ini lebih cepat. Karena mungkin ada perubahan lah dengan saluran yang lebih bisa terkondisi sehingga cepat turunnya air. Begitu juga dengan Dinas Sosial yang telah membentuk namanya Kampung Siaga Bencana, kesiapan masyarakat untuk pada saat bencana itu datang, mereka sudah tahu cara penanganannya, sehingga masyarakat bukan sebagai objek dalam kebencanaan, tetapi subjek dalam kebencanaan. Artinya ini semua bisa teratasi sampai saat ini, bulan 1 ini kita masih bisa atasi dengan baik. Itu semua karena strategi Pak Wali Kota dalam hal kesiapsiagaan dan pencegahan terhadap kebencanaan itu. Karena ini banjir ini setiap tahun. Itu jadi masalah terus tahun yang tidak terpecahkan. Jadi kami sebagai pemerintah, sesuai arahan Pak Wali Kota, kami bagaimana kita bersiap sehingga meminimalkan korban baik material maupun korban jiwa. Kita memprediksi dalam bulan Januari hingga Februari nanti ada potensi curah hujan mencapai lebih dari 500 mm dalam 1 bulan. Dan saat ini kondisi real bulan Januari kita mendapati data curah hujan di Kota Makassar 183 mm, sehingga masih ada potensi sekitar 320 mm lagi. Nah, dari sisa potensi untuk jatuh ini, maka kita melihat anomali cuaca yang ada di sekitar Makassar maupun yang melibatkan indikator dari faktor-faktor regional seperti monsun Asia, kemudian pergerakan massa udara basah dari Afrika Barat ke Pasifik Timur, ya. Jadi itu sangat mempengaruhi pola-pola cuaca di Makassar. Dan saat ini Madden-Julian Oscillation yang kita sebutkan tadi itu masih berada pada fase 6, berada di posisi Pasifik Timur, dan dia akan berulang lagi menuju ke Afrika Barat nanti di 1 minggu ke depan, sehingga dalam 10 hari mungkin akan menjalar sampai ke wilayah tengah Indonesia. Itu prediksi kita, itu satu. Kemudian yang kedua, gerakan Rossby, pergerakan gelombang Rossby ini juga sering membuat potensi-potensi banjir di wilayah Makassar. Oleh karenanya bulan akhir kita memprediksi dari BMKG akhir bulan Januari ini dan awal Februari ada potensi hujan dengan intensitas lebih daripada 500 yang akan terjadi di wilayah Kota Makassar, dan ini akan berdampak kepada air genangan, bisa banjir, juga bisa banjir kiriman,
Di beberapa kecamatan di wilayah Kota Makassar ada yang di hulunya itu adalah lereng, sehingga nantinya ada turun hujan di sekitar lereng, tidak di Kota Makassar, namun kita mendapatkan kirimannya. Jadi banjir kiriman dari wilayah hulu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan.